saat kasih mengalahkan luka. Shalom God Lovers, pernah gak sih merasa begitu kesal sama seseorang sampai sulit sekali memaafkan, apalagi mencintai mereka? Rasanya nggak masuk akal ya. Mungkin itu teman yang mengatakan perkataan yang tajam, rekan kerja yang selalu berusaha menjatuhkan, atau bahkan orang terdekat yang mengkhianati kepercayaan kita. Namun, di tengah semua itu, Yesus berkata sesuatu yang sangat radikal. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tunggu sebentar, apa nggak salah dengar? Bukannya manusia cenderung ingin membalas atau minimal menjauh dari orang yang menyakiti kita. Namun Tuhan justru meminta yang sebaliknya. God Lovers, mari kita lihat contoh sederhana yang mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pernah nggak ada tetangga yang selalu cari masalah? Parkir sembarangan, nyetel musik keras-keras, atau terus mengeluh soal hal-hal yang nggak masuk akal. Rasanya ingin membalas dengan sikap yang sama kan? Tapi di situ Tuhan menguji hati kita. Apakah kita memilih reaksi dunia atau kasih Kristus? Mengasihi musuh bukan berarti setuju dengan tindakan mereka. Mengasihi juga bukan tentang membiarkan diri kita terus disakiti tanpa perlindungan. Tapi ini soal menunjukkan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada rasa sakit yang kita alami. Saya jadi teringat kisah Nelson Mandela. Setelah dipenjara selama 27 tahun oleh rezim yang rasis dan penuh kekerasan, dia tidak memilih balas dendam. Justru dia memilih jalan rekonsiliasi yang mengubah sejarah Amerika Selatan. Bayangkan kalau Mandela membiarkan kebencian menguasai hidupnya. Bukankah negara itu akan hancur dalam konflik yang lebih dalam? Tapi dia memilih kasih seperti air yang mengalir deras dari keran rusak. Kalau nggak kita perbaiki, air itu akan memenuhi rumah dan membuat segalanya kotor. Begitu juga dengan kebencian. Kalau kita biarkan, dia akan memenuhi hati kita dan merusak sukacita yang seharusnya kita alami sebagai anak-anak Tuhan. God Lovers, mari kita renungkan lebih dalam. Mengasihi itu bukan tentang perasaan semesta, tetapi tentang keputusan kita buat setiap hari. Mengasihi berarti memilih memberi pengampunan, meskipun orang tersebut belum meminta maaf. Mengasihi berarti tetap berlaku sopan, meski perlakuan yang kita terima jauh dari itu. Ada sebuah cerita nyata yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Seorang pria bernama Chris Williams mengalami tragedi besar ketika seorang remaja mabuk menabrak mobilnya hingga istri dan 2 anaknya meninggal dunia. Dalam keadaan hancur di tengah malam yang penuh duka, dia berdoa dan berkata, "Saya memilih untuk memaafkan." Tidak lama setelah itu, dia mengunjungi remaja tersebut di penjara dan menyampaikan pengampunan dengan tulus. Pilihan Chris bukan hanya membebaskan si remaja dari rasa bersalah yang menghancurkannya, tetapi juga membebaskan dirinya sendiri dari belenggu kebencian. God Lovers, Tuhan tahu bahwa mengasihi musuh itu sulit, bahkan terasa mustahil. Tapi dia tidak meminta kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Dia menyediakan kasih yang melimpah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita.
Saat kita menyerahkan luka dan rasa sakit kita kepada Tuhan, Dia menggantikannya dengan damai yang melampaui segala akal. Mengasihi musuh bukan berarti mengubah mereka, tetapi mengubah diri kita sendiri. Ingat, kasih itu memiliki kekuatan yang ajaib. Kita mungkin tidak menyadari dampaknya. Tetapi ketika kita memilih kasih, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja di hidup orang lain dan di hidup kita sendiri. Mari kita tutup dengan membaca Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. God lovers, sampai jumpa kembali. Shalom.